bunga utang kita ini tinggi. Kalau negara-negara Eropa yang tadi yang jadi patokan Maastricht itu kan cuma 2%, 3% per tahun ngasih bunganya. Nah kita udah 7 sekarang. Artinya beban Depannya kan terus menggulung makin besar gitu. Dan ini ditanggung generasi berikutnya. Otomatis seperti itu. Tapi ya mereka kan udah dapat MBG. Artinya kita berhutang, tapi ini Pendapatan tapi untuk nutup hutang ini sebenarnya dengan berhutang lagi sebenarnya. Akhirnya begitu. Itu bisa dilihat dari primary balance kita, neraca keseimbangan kita yang terus negatif. Sekarang positif, sampai saat ini positif primary balance kita. Itu bisa dimengerti. Ya, jadi problemnya itu sebenarnya bukan soal utangnya, atau juga bukan soal sistem pemerintahannya. Pemerintahannya bisa demokratis, bisa otoriter, bisa kerajaan, bisa jadi demokrasi, bisa semuanya aja. Problemnya bukan di situ, tapi bagaimana memastikan bahwa pemerintahan ini didasarkan pada kajian teknokratis yang ketat. Jadi itu mempersempit ruang fiskal pemerintah. Ruang fiskal kita sempit. Jadi mau dibikin efek stimulan macam apa dengan uang yang tersisa? 18% bayar utang, 20% udah harus ke pendidikan. Ya kan? Sekarang hampir 10% nih MBG nih. 10% MBG. Udah berapa tuh? 20, 30, 48. Kopdes berapa persen? Kopdes. Alutsista dulu. Alutsista, ya. Hampir 200 triliun. Iya. 180-an sekian. Alutsista. Itu kayaknya lebih dari 100. Belum. Ya ini udah sampai mungkin sekitar 45-an. Halo Sobat Kontan, jumpa lagi di podcast Kontan Insights langsung dari Dapur Redaksi Kontan, tempat kita membahas isu-isu ekonomi dan bisnis terkini. Kali ini kita akan membahas satu angka yang tentu tidak kecil, yaitu utang pemerintah Indonesia yang kini sudah menembus 10.000 triliun per 30 Juni 2026. Posisi utang pemerintah sudah mencapai 10.293 triliun atau setara 41,26% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Ini angka kenaikannya cukup signifikan dibandingkan posisi akhir 2025 yang masih di level 9.638 triliun. Pemerintah sendiri mengatakan posisi ini masih aman karena masih jauh rasio utang ini terhadap PDB masih jauh di bawah batas 60% yang diatur di Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi pertanyaannya, apakah ukuran kesehatan utang cukup hanya dilihat dari rasio terhadap PDB? Lalu apa yang sebenarnya mendorong lonjakan utang ini? Kemana saja uang utang tersebut digunakan? Seberapa besar beban bunga dan pembayaran pokok yang harus ditanggung APBN? Dan yang tak kalah pentingnya adalah apakah penggunaan utang ini sudah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sepadan. Nah, untuk membedah persoalan tersebut telah hadir bersama kami Bang Hardi R. Hermawan, peneliti Praksa Institute. Apa kabar Bang Hardi? Baik, Mas Hafid. Oke, seperti biasa Sobat Kontan, saya didampingi sahabat saya Pojum. Kabar Pojum? Baik. Oke, Bang. Kita mulai dari angka besarnya dulu. 10.293 ya. Triliun. Oke. Abang melihat seberapa mengkhawatirkan angka ini terhadap posisi fiskal Indonesia saat ini? Ya, tentu saja ini adalah angka yang terbesar. Dia merupakan proporsinya pun 40 sekian persen terhadap GDP sudah merupakan yang terbesar pasca krisis di Indonesia. Jadi memang ini harus menjadi perhatian dan kita melihat 10.293 ini itu adalah kenaikan sebanyak mungkin hampir 600 triliun dibanding akhir 2025 Desember 2025 600 triliun. Kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya Juni 2000, ini kan tadi angka Juni 2026 ya. 26. Juni 2025 itu mungkin kenaikannya udah 1.100 triliun karena di sana pada waktu itu masih 9.100-an utang kita. Jadi pertumbuhan utang kita ini 1.100 dibandingkan dengan 9.000 artinya lebih dari 11% dalam setahun kenaikan utangnya. Luar biasa kenaikannya. Jadi kalau dibandingkan misalnya nanti pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5,3 ya. Dibandingkan dengan pertumbuhan utangnya ya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi utangnya. Jadi artinya setiap 2 kali utang baru menaikkan 1% GDP
Kalau kayak gitu pertumbuhan utang Iya. 10%, pertumbuhan GDP 5%. Kalau gitu belum sepadan ya. Artinya kan belum sepadan, Belum artinya sepadan. tidak memberikan efek multiplier gitu. Harusnya kan dari 1% utang bisa memberikan pertumbuhan Lebih dari 1. Oke. Harusnya kan begitu Oke. baiknya. Tapi kan ternyata enggak. Lebih banyak pertambahan utangnya dibandingkan dengan pertambahan GDP-nya. GDP-nya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, pertumbuhan yang 1.100 triliun dalam 1 tahun, ini juga merupakan pertumbuhan secara nominal yang paling besar. Sebelum-sebelumnya itu paling setahun tuh naiknya 300, 400. Sampai mungkin ketika pandemi agak tinggi memang. Tapi setelah itu juga terus aja meningkat. Setelah pandemi selesai, pertumbuhan utang itu makin besar terus. Tahun 2022 itu kalau tidak salah masih di 7.000 sekian triliun. Kalau sekarang sudah 10.000 dari 22 ke 2006, artinya kan dalam 4 tahun itu naiknya hampir 40%. Dari 7.000 sekian ke 10.000 sekian. Itu kan 3.000 triliun kenaikan selama 4 tahun. 3.000 dibanding dengan 7.000 angka dasarnya, yaitu udah hampir 40%-an untuk pertumbuhan utang kita selama 4 tahun terakhir pasca krisis. Nah, pemerintah menegaskan bahwa posisi ini masih aman karena rasio utang terhadap PDB kan masih 41,26%. Nah, Bang, sebenarnya apakah cukup untuk dijadikan indikator bahwa kesehatan utang tuh cukup hanya dilihat dari rasio terhadap PDB? Threshold 60% utang terhadap GDP itu kan diambil konsepnya dari sekitar pasca Perang Dunia Kedua di Eropa, Maastricht Traktat, yang menyatakan bahwa negara-negara yang pasca perang itu supaya bisa tumbuh lagi dia berutang, diberikan pinjaman, lalu diberikan patokan supaya 60% maksimal dari GDP-nya. Dari Perang Dunia Kedua. Ya, pada waktu itu dan di Eropa waktu itu ya. Tapi kan nggak fair sama sekali kalau kita hitung terhadap GDP. Misalnya, Mas Hafid nih di rumah, kepala keluarga, di rumah itu ada banyak beberapa keluarga yang tinggal di satu rumah, ada 2-3 keluarga yang tinggal, wajar ya seperti itu banyak. Yang satu ada yang punya motor, yang satu ada yang punya sepeda, yang satu ada yang punya radio, dihitung semua kekayaannya dan dijadikan jaminan utangnya Mas Hafiz gitu. Sendirian, kan nggak fair kayak gitu, karena kan itu bukan semata-mata bisa dikendalikan sepenuhnya oleh negara, oleh pemerintah. Si PDB ini tidak bisa semerta-merta dicairkan untuk dibayar utang, kan nggak bisa, namanya juga GDP. Semua hasil transaksi jual barang dan jasa yang terjadi dalam satu negara gitu. GDP itu, jadi nggak bisa itu dijadikan patokan. Itu bukan hasil ini kan, yang berhutang kan pemerintah ya. Harusnya yang dihitung adalah penerimaan pemerintah. Penerimaan negaranya. Nah, kalau penerimaan negara jadi patokan, ini agak mencemaskan. Karena kalau misalnya kita hitung hutang, bunga dan pokok, terhadap pendapatan negara, itu rasionya udah hampir 50%. Sudah hampir 50%. Cicilan bunga dan pokok di tahun itu dibandingkan dengan pendapatan negara di 1 tahun itu udah hampir 50%. Kalau bunganya saja dibandingkan dengan pendapatan negara itu sudah 18%. Nah, IMF itu sebenarnya sudah memberikan threshold sehatnya itu ada di 15% mentoknya. Bunga dan pokok? Bunga saja. Cicilan bunga, karena pokok kan bisa di roll over. Sementara di Indonesia untuk bunga saja sudah 18%. Nah, itu kan harusnya jadi warning ya, jadi perhatian bahwa ini memang sudah merupakan sebuah masalah. Itu yang kedua. Yang pertama, GDP itu tidak layak dijadikan sebagai acuan karena itu tadi tidak bisa diuangkan seketika. Yang kedua, kalau dibandingkan terhadap penerimaan negara, yang bunganya saja sudah 18%. Kalau ditambah pokok berarti sudah 50%. Ya. Yang ketiga, bunga utang kita ini tinggi. Kalau negara-negara Eropa yang tadi yang jadi patokan Maastricht itu kan cuma 2%, 3% per tahun ngasih bunganya. Nah, kita udah 7 sekarang. Artinya beban ke depannya kan terus menggulung makin besar gitu. Dan ini ditanggung generasi berikutnya. Otomatis seperti itu. Tapi ya mereka kan udah dapat MBG. Nah, Bang, bicara MBG, artinya kalau dibandingkan posisi utang akhir 2025 itu masih di angka 9.638 triliun. Posisi 30 Juni 2026 10.293 triliun. Itu ada penambahan dalam 6 bulan terakhir 650 triliun. Sebenarnya apa yang mendorong laju
lonjakan hutang demikian tinggi, 650 triliun dalam 6 bulan Ya. terakhir? Ya tentu saja yang pertama Apa MBG tadi? udah kita sebutkan. Yang pertama itu anggaran kita defisit. Oke. 2025 itu defisitnya ya 600 triliun. Tapi kan ini 600 T itu kita perlukan hanya dalam setengah tahun kan. Iya. Berarti ada kebutuhan yang lebih dari itu. Oke. Yang pertama untuk menambah defisit. Ah. Yang kedua untuk memenuhi yang cicilan pokok utangnya juga. Bunga. Karena kalau dihitung sebenarnya ada gross dari hutang itu, nggak cuma yang net. Nah, lalu yang ketiga ada pembiayaan untuk proyek-proyek pemerintah. Jadi ada 3 hal ini yang membuat nilai utang itu jauh lebih besar pertumbuhannya dibandingkan dengan nilai defisit tahunan. Karena tidak semata-mata kita perlu utang untuk bayar defisit, untuk menutupi defisit, tapi juga untuk menutupi utang masa lalunya, pokoknya, dan juga untuk menambah lagi pembiayaan di APBN disebutnya di pos pembiayaan. Jadi itu. kombinasi ini ya yang menyebabkan lonjakan utang ya. Lonjakannya besar. Menutup Nah, defisit. sekarang kebetulan proyek-proyek yang membutuhkan uang besar itu cukup banyak dan nilainya juga luar biasa gitu. Jadi ya dari mana lagi duitnya gitu kalau misalnya Iya. nggak ada utang kan. Pemerintah sendiri tentu punya alasan ya ketika menarik utang. Tapi menurut Mas Hardi sendiri, menurut Bang Hardi, sebenarnya menjadi persoalan adalah nilai hutangnya atau bagaimana utang tersebut digunakan? Ya tentu saja utang tersebut bagaimana digunakan. Kalau nilai utangnya kan kita dibanding Jepang nggak ada apa-apanya. Dibanding Amerika kita nggak ada apa-apanya. Bahkan terhadap GDP-nya mereka udah melebihi GDP-nya Oke. utangnya tuh. Tapi bagaimana utang itu bisa sustain, bisa dikelola dengan baik dan bisa tetap membuat orang yang memberi utang itu percaya. Kan itu yang menjadi problem. Nah di kita ini masalahnya. Karena utang ini kan utang yang di pasar ya. Iya, oke, yang di pasar. Iya kan, artinya kalau misalnya sampai kemarin kan kita lolos nih dari S&P ya. Iya. Tadinya kita berpikir mungkin outlook akan negatif atau mungkin rating diturunin. Nah, kalau sampai misalnya rating diturunin tadi Bang bilang kan kemungkinan bunganya akan lebih naik lagi. Artinya ini bisa lebih lagi hitungannya kalau memang melompat sudah lagi. seperti, tapi jangan lupa loh, 97 ketika kita mau krisis di pertengahan tahunnya, itu di awal tuh S&P itu masih bagus-bagus aja ke kita. Lembaga rating itu masih oke-oke saja gitu loh. Karena memang situasi kayak gini memang pelan terjadi, tapi ketika sudah pada masuk satu titik itu menggulungnya cepat benar. Jadi hitungannya nggak seperti Kamu waktu itu juga 97 bilang masih aman dan lain sebagainya. Waktu itu beberapa upaya privatisasi bisa dilakukan untuk menutupi utang kalau memang diperlukan. Waktu itu bilangnya juga persis seperti itu. Tapi sampai pada satu titik ketika misalnya itu pemicunya kalau nggak salah penutupan 16 bank itu kan langsung berguling terus persoalan itu sehingga sulit untuk diatasi. Nah, kita berharap tidak sampai seperti itu sekarang. Cuman kalau misalnya pertama yang kita lihat belanja yang kita gunakan tadi sudah dibahas, belanja yang kita gunakan itu kan boleh dibilang minim untuk hal-hal yang produktif, untuk yang bisa meningkatkan produktivitas ekonomi kita itu minim. Yang kedua, kita juga tidak bisa melakukan upaya peningkatan penerimaan secara signifikan. Artinya kita berhutang tapi ini pendapatan tapi kita gitu-gitu. tapi untuk nutup hutang ini sebenarnya dengan berhutang lagi sebenarnya. Akhirnya begitu, itu ujungnya bisa ya dilihat kan? dari primary balance kita, neraca keseimbangan kita yang terus negatif. Sekarang positif, sampai saat ini positif primary balance kita. Itu bisa dimengerti. Kan primary balance itu pendapatan dibandingkan dengan belanja tanpa pembayaran utang. Ya, pendapatan dikurangi belanja tanpa pembayaran utang. Kalau dia masih positif, artinya si pendapatan kita itu masih cukup untuk mengongkosi belanja-belanja tanpa harus berutang. Tapi kalau negatif, untuk bayar utang pun berarti harus pakai utang. Biasanya di akhir tahun tuh negatif. Nah, kenapa di awal ini sekarang masih positif? Pertama, penyerapannya masih belum semua. Belanja-belanja kita masih kecil karena penyerapannya belum efektif. Yang kedua, pendapatannya belum menghitung sepertinya restitusi. Karena pada akhirnya kan harus ada yang dikembalikan, ada restitusi nih. Restitusi kan pajak nih. Iya, nah itu belum dihitung nih restitusinya sepertinya. Restitusi belum dihitung, di sisi lain belanjanya masih belum terserap semua sehingga kelihatan pendapatan lebih tinggi dari belanja. Jadilah positif primary balance kita. Tapi biasanya di akhir tahun negatif terus terjadi selama bertahun-tahun kita. Nah, ketika hal itu tampak artinya apa? Kita membayar utang dengan
utang lagi. Karena pendapatan kita untuk belanja aja udah tidak Gali cukup. lubang tutup lubang lah ya. Apalagi untuk bayar utang. Dan biayanya semakin besar. Dan semakin besar, pasti akan semakin besar. Karena apa? Pertama, ketika kita melakukan belanja, sekali lagi tidak langsung mempengaruhi aktivitas produktif perekonomian. Tidak mendorong produktivitas sehingga multiplier efeknya dirasa kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bunganya tinggi. Mau tidak mau ketika dibandingkan akan makin memperbesar itu. Nah, sisi lain yang ketiga, penerimaan juga kan tax ratio kita terus-menerus single digit. Katanya naik kemarin. Ya itu tadi restitusi belum dihitung. Oke. Kalau dikeluarin restitusi mungkin akan lain. Tapi tetap dia masih single digit. Dia masih single digit dan itu yang terendah kalau secara tax ratio dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 5. ASEAN 5. Jadi ya problemnya itu struktural gitu loh artinya di kita ini. Nah, dan tidak ada upaya yang clear, yang jelas untuk memperbaiki itu secara strukturnya itu tadi. Tidak ada upaya yang tertata yang bisa membuat sistematis lah ya. Betul, pengelolaan anggaran kita itu oke, sehingga kemampuan membayar utang kita juga oke, kredibilitas dari investor itu naik. Itu upaya-upaya kayak misalnya kemarin kan dengan DSI-nya, supaya under invoicing-nya nggak lolos kayak gitu, belum kelihatan. Belum kelihatan dan itu mungkin oleh sebagian investor belum dianggap sebagai hal yang signifikan dalam membentuk kepercayaan mereka, ekspektasi mereka terhadap pengelolaan fiskal di Indonesia. Yang terpenting itu kan sebenarnya secara umum aja bagaimana mereka memposkan setiap anggaran untuk bidang-bidang apa saja, apakah itu bisa meningkatkan produktivitas, apakah itu bisa merangsang dunia usaha bergerak, apakah itu bisa membantu penyerapan tenaga kerja. Kalau itu tidak terlihat, ya sudah apapun yang akan dilakukan, orang tidak akan melihat itu kredibel. Nah, Bang, tadi Abang nyinggung soal penggunaan utang yang belum produktif. Artinya kan selama ini kan pemerintah berdalih bahwa utang banyak digunakan untuk membiayai program infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Sebenarnya indikator apa sih yang bisa digunakan untuk mengukur utang tersebut benar-benar memberikan return bagi ekonomi kita? Itulah apa indikatornya untuk membedakan ini utang produktif atau utang jangka pendek yang untuk menutup kebutuhan serapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja. Ya, terutama itu ya, penyerapan tenaga kerja. Terutama yang di sektor formal. Bagaimana bisa mendorong pertumbuhan di sektor formal, tenaga kerja terserap. Itu yang paling menentukan dan sekarang tanggung jawab itu sedikit banyak dimintakan bantuannya ke Bank Indonesia melalui revisi Undang-Undang P2SK yang terakhir ini kan. Bank Indonesia diminta itu, padahal itu adalah tugas utama dari pemerintah sebenarnya. Karena memang lihat tenaga kerja kita komposisinya kan lebih banyak di informal semua. Di informal sekarang. Yang artinya tidak bisa untuk membuat sektor industri kita bergerak, menyerap tenaga kerja baru, lalu kemudian meningkatkan produktivitasnya. Faktanya ketika lebih banyak informal yang yang menguasai pasar tenaga kerja saat ini, karena sektor formalnya sedemikian bermasalah. Nah, kalau itu masih terus terjadi, maka orang akan melihat bahwa belanja negara yang sedemikian besar itu tidak memberikan efek stimulus terhadap perekonomian secara signifikan, dan itu yang membuat betul yang paling penting kan di sana yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, termasuk pertumbuhan ekonomi yang kemarin selama 2 kuartal berturut-turut cukup tinggi, ya ternyata tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Anda pasti akan melihat berita PHK yang lebih banyak belakangan ini. Ya kalau gitu, dengan kata lain, Abang pengen mengatakan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai utang, misalnya Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, MBG, itu belum cukup bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa menampung. Koperasi Desa Merah Putih belum kita lihat seperti apa, tapi ekspektasi orang ke sana cenderung negatif. Harus diakui ekspektasi orang ke sana cenderung negatif. Kalau MBG? MBG sedikit banyak mungkin itu akan berpengaruh terhadap beberapa pelaku usaha di sektor pertanian. Sedikit banyak ya. Cuma nilainya itu kan lebih banyak, hampir separuh-separuh lah antara yang benar dibelanjakan untuk kebutuhan pertanian dengan kebutuhan pengelolanya. Berapa sih yang buat anak SD-nya? Anak sekolahnya dapatnya berapa? 8.000 per
porsi. Ya, porsi. baterainya. Dari berapa 15.000 ya budgetnya. Artinya kan lebih banyak yang dipakai untuk pengelolaannya. Dan pengelolaannya dibelanjakannya untuk apa saja? Banyak impor juga. Iya. Itu Dari motor trail ya, kendaraan, dari bahkan si omprengannya aja harus impor. impor juga gitu. Nah, apakah itu bisa MBG-nya mempengaruhi perekonomian? Ya mungkin sedikit banyak ya pasti akan ada. Iya. Tapi apakah pantas, relevan, dan worth it Worth it. dengan nilai yang sedemikian tinggi? Karena kalau serapan tenaga kerja nggak worth it sama sekali. Nggak worth it ya sebenarnya. Pak Prabowo sudah pernah bilang berapa? 1,2 juta. Saya di sini nih bicara nih. 1,2 juta orang terserap di MBG. 1,2 juta orang terserap di MBG. Yang Itu- dibelanjakan? Iya, yang dibelanjakan hampir 360 triliun. Berarti kan 300 juta hanya untuk satu orang pekerja yang terserap. Mending Worth it dikasih nggak? langsung aja ya. Iya. Kalau Mas Hafid bikin warung Madura gitu kan, modal paling berapa udah bisa berapa orang yang kerja di sana? Iya. Atau bikin warung kopi Hmm. dengan katakanlah modal 20-30 juta, Iya. mungkin bisa 3 orang yang bekerja. Ini kan 300 juta hanya menyerap satu orang. Kalau memang demikian benar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau secara penyerapan ya itu belum optimal dengan angka yang sedemikian tingginya. Tapi oke lah, kita berharap ini bisa efektif dengan menu yang seperti itu, efektif bisa membuat generasi yang sekarang ini penerima MBG bisa menjadi anak-anak yang lebih baik di kemudian hari gitu. Ini kan yang hari ini disampaikan dalam dalam pidato Prabowo di DPR. Jadi dia membawa tamu penting. Salah satu tamu pentingnya itu adalah siswa penerima MBG dari daerah Papua kalau nggak salah. Oh ya. Dia ingin mencontohkan bahwa manfaat MBG terhadap siswa salah satu yang dia bawa tadi ke DPR. Gizinya menjadi terpenuhi, sehingga dia bertekad akan meneruskan program tersebut. Walaupun dari analisa Bang Hardi barusan ternyata MBG yang dibiayai utang tidak cukup efektif memberikan return bagi perekonomian. Tidak sepadan gitu loh dengan besarnya hutang yang dipakai buat membiayai program Kalau tersebut. memang benar anak-anak itu semuanya bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan harapan semula, berapapun oke lah MBG itu. Pertaruhannya karena memang buat anak-anak. Tapi apa iya? Itu aja poinnya. Kalau memang buat anak-anak, kenapa lebih baik begitu besar anggaran yang dialokasikan untuk pengelolanya? Karena kita tahu juga baru-baru ini kan tata kelolanya Persoalan kan di situ juga. sudah dibongkar aparat Persoalan hukum di ya. situ juga Korupsinya luar biasa. sudah fakta hukum bahwa itu adalah ladang korupsi gitu. Bahwa memang sebagian anak akan mendapatkan manfaatnya. Iya, benar. Tapi apakah itu hanya bisa dijalankan dengan jalur MBG atau bisa melalui cara Dengan lain semahal yang itu ya. lebih efisien? Dengan biaya semahal itu. Dengan ya. biaya semacam itu. Nah, Bang, terkait dengan tata kelola anggaran, kita tahu kan sebagian besar anggaran kita ini dibiayai dari utang ya. Tapi tata kelola anggaran yang masih banyak kebocoran. Ya kita ambil contoh dari satu program MBG yang dibiayai banyak utang tadi. Berapa banyak potensi kebocoran di situ kan? Ya. Artinya kan ini risikonya besar sekali karena ini dibiayai dari utang gitu kan. Nah, seberapa besar risiko pemerintah ketika terlalu mengandalkan utang untuk membiayai belanja negara? Di saat bersamaan potensi korupsinya juga sangat besar gitu loh. Dan di sisi lain penerimaan negaranya juga kecil gitu loh. Artinya ini kan saat ada beberapa sisi. Satu sisi kebocorannya besar, sisi yang lain penerimaan negara belum bisa mengimbangi kebutuhan biaya yang besar tadi. Ya, jadi Risikonya problemnya itu sebenarnya bukan soal utangnya, atau juga bukan soal sistem pemerintahannya. Pemerintahannya bisa demokratis, bisa otoriter, bisa kerajaan, bisa jadi demokrasi, bisa semuanya aja. Problemnya bukan di situ, tapi bagaimana memastikan bahwa pemerintahan ini didasarkan pada kajian teknokratis yang ketat. Bagaimana memastikan bahwa setiap mereka yang menjadi pengelola negara itu adalah orang-orang yang terbaik. Kan persoalannya di situ. Utang itu bisa membuat Jepang, Korea, Singapura menjadi negara maju. Lewat utang. Tapi memang dikelola dikelola dengan baik. Dan sejarah dunia itu mencatat nggak sampai 10 jari kita nih yang bisa menghitung jumlah negara yang bisa mengelola utang ya. Itu secara efektif hingga kemudian mereka bisa tumbuh menjadi negara maju. Nggak sampai 10 jari yang bisa kita hitung untuk negara-negara itu. Kebanyakan terpeleset dalam pengelolaan utangnya. Bahkan negara yang tadinya sudah masuk level maju anjlok. Argentina misalnya
Itu tadinya di awal abad ke-20 salah satu negara maju. Anjlok, Filipina, anjlok. Salah kelola utang ya? Salah kelola dalam anggaran. Sumbernya itu sebagian dari utang. Salah kelola. Dan di abad ke-21 juga masih banyak lah contoh. Argentina masih terus-terusan begitu. Sampai saat ini. Mesir kemarin juga mengalami hal seperti itu. Turki juga semacam itu. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita memastikan pengelolaan negara, terutama ketika menjalankan fungsi anggaran yang berdasar dari hutang itu didasarkan pada kajian teknokratis yang ketat, dilaksanakan secara konsisten, orangnya itu adalah orang yang terbaik, dan transparansinya Penegakan hukumnya juga mungkin. bagian dari itu. Oke. Transparansi, accountability, responsibility, independensi, fairness, jalan semua. Bang, aspek-aspek pengelolaan negara ini tentu harus terpenuhi karena Abang melihat ada nggak potensi penambahan utang yang terus meningkat ke depan? Karena kita tahu kan pemerintah dihadapkan pada banyak agenda besar, ya kan, ke depannya ya. Apalagi kemarin baru meluncurkan motor listrik nasional kan, butuh lagi biaya. Pokoknya Prabowo banyak lah ya agenda besarnya. Di satu sisi kan penerimaan negaranya juga gitu-gitu aja, nggak bisa mengimbangi. Artinya tanpa prinsip pengelolaan anggaran yang tadi Abang sebut transparansi, akuntabilitas, dengan tren utang terus meningkat, berarti kita akan bisa terpeleset ya. Jadi tahapannya itu biasanya persoalan itu muncul ketika pengelolaan pertama tidak disiplin. Pengelolaan fiskalnya tidak disiplin, lalu kemudian juga banyak untuk pembiayaan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, banyak untuk ke situ. Nah, itu problem pertama dari sana. Problem kedua adalah ketika semakin mahal upaya atau cost of fund atau pembiayaan utang untuk mendapatkan utang itu, maka kemudian dimintalah bank sentralnya untuk membantu. Dan itu semua kejadian di sini. Sekarang baru mulai. Itu biasanya udah masuk ke tahap kedua tuh. Bank sentral udah pegang kedua terbesar untuk, ya? Sekarang di surat utang ya kedua terbesar, tapi mepet-mepet dengan kumpulan Himbara atau kumpulan bank nasional perbankan, mepet-mepet lah di 30%-an. Nah, dari pertama pengelolaannya tidak disiplin, yang kedua kemudian mulai melibatkan bank sentral untuk membantu membeli surat utang sehingga tercipta fiskal dominans di sana. Setelah itu kemudian mulai adanya penurunan ekspektasi dari investor luar, kapital flow keluar, lalu kemudian juga suku bunganya yieldnya harus makin tinggi. Pelemahan rupiah juga mungkin. Valuta asing otomatis karena berdampak terjadi. Nah, terakhirnya baru kemudian ada guncangan. Apalagi kalau ada trigger berupa sebuah kejadian tertentu gitu. Nah, itu berupa itu. Jadi tahapannya itu biasanya seperti itu kalau kita lihat negara-negara yang di abad ke-21 ini mengalami problem. Semuanya biasanya bermula dari pengelolaan yang tidak prudent, lalu kemudian pelibatan bank sentral untuk mencetak uang, lalu setelah itu nilai uang semakin menurun, kurs melemah, nilai yield yang ditawarkan harus semakin tinggi. Sekarang kita 7%-an. 6,9 sampai 7,4. Sebelum krisis itu 6,0 sampai 6,4. Artinya selama 6 tahun tuh 1%. 1% kalau dari sekian ribu triliun kan gede benar beban kita. Kemarin kita nerbitin Panda atau apa, cuman 18 triliun dapatnya kok. Jadi gede banget gitu loh kayak gitu. Nah, ini tahapan-tahapan itu yang biasanya akan terjadi mengiringi sebuah persoalan moneter dan ekonomi di sebuah negara yang terjebak dalam lingkup utang. Sri Lanka juga dulu begitu juga. Bang, kalau saya ingat di 98 kejadiannya, kita ini kan nggak punya surat utang waktu itu. Iya, kita waktu itu kita itu kan hutangnya G2G atau multilateral pinjaman ya waktu itu. Jadi bisa restrukturisasi gitu kan. Dan IMF turun akhirnya kita dipaksa lah untuk nyicil nih satu-satu dengan agenda-agenda tertentu nih. Jadi harus beresin undang-undang, harus bikin pengadilan pilot dan segala macam lah. Seingat saya. Kalau misalnya kejadian sekarang nih, ini akan lebih rumit, karena kan tidak bisa kita negosiasikan satu persatu kan. Utangnya kan. Dan yang pegang besar bank sentral lagi. Kan. Jadi yang sulit untuk menegosiasikan. Yang bisa negosiasi kan cuma bank sentral, tapi kan artinya negosiasi dengan bank sentral tidak menumbuhkan ekspektasi positif di antara pemegang surat utang yang lain. Malah tambah serem ya. Nah,
situasi yang sekarang ini sebenarnya kan tadinya dipikir merupakan pengaman supaya tidak tergantung pada satu lembaga multilateral tertentu. Betul. Sehingga kita bisa lebih leluasa gitu dalam mengelola utang ini. Tapi leluasanya Tapi jadi kebablasan moral ya. hazard juga gitu loh. Aji mumpung kita dapat uang, apalagi ketika merem aja bank sentral bakal beli, ya udah terbitin aja terus. Nah, yang kayak gitu yang terjadi dampak negatifnya. Yang jelas ini yang membuat lebih memusingkan tuh karena tidak ada pihak yang bisa kita lakukan negosiasi utang satu persatu. Kecuali nanti utang-utang itu di bailout dulu sama IMF, sama IMF terutama gitu loh, di bailout dulu terus kita berhubungannya dengan dia. Itu yang terjadi Yunani misalnya seperti itu atau Argentina. Ya tidak ada jalan yang enakan, semuanya pasti akan perih kalau sampai tercipta masalah itu. Ya, mudah-mudahan sih nggak sampailah kejadian seperti itu. Tapi kalau menurut abang sendiri, kita bicara batas utang karena pemerintah mengatakan masih jauh di bawah 60% kan rasio GDP terhadap GDP. Nah, menurut abang sendiri atau menurut Praksa Institute, berapa sih level utang yang bisa menjadi alarm bahaya bagi ekonomi Indonesia? Ya, saya sih ngelihat sebenarnya sekarang sudah muncul alarm ketika yang DSR-nya itu melewati threshold 15%-nya IMF. Debt service ratio-nya. Iya, yang dibandingkan dengan penerimaan. Udah 18 kan? Dan itu nggak pernah disinggung-singgung nih. Nggak pernah disinggung-singgung. Dan ketika pertumbuhan utang lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan 5%-an. Pertumbuhan utang kita udah 10% setiap tahunnya gitu. Nah, itu harusnya menjadi perhatian. Kok 2 kali? Jadi kita harus berhutang 2 kali lipat untuk mendapatkan pertumbuhan. Kan sangat tidak efisien. Sama mungkin gitu. Pola pemerintah menutup utang dari menarik utang baru gitu ya. Debt trap ini. Iya, lama-kelamaan kan akan makin besar juga seperti itu. Karena risikonya apa sih kalau misalnya pemerintah untuk membayar utang narik utang baru terus begitu? Makin gede. Artinya APBN-nya tidak ada celah lagi untuk dipakai pembangunan. Buat jadi bayar utang doang. Betul. Jadi sekarang kan sudah 50% ya kalau dengan pokoknya, tapi pokoknya biasanya di roll over lagi. Artinya ya masih 18% untuk bayar utang. Bayangin loh, 18% dari penerimaan kita untuk bayar utang. Bunganya saja. Jadi itu mempersempit ruang fiskal pemerintah. Ruang fiskal kita sempit. Jadi mau dibikin efek stimulan macam apa dengan uang yang tersisa? 18% bayar utang, 20% udah harus ke pendidikan. Iya. Ya kan? Sekarang hampir 10% nih MBG nih. 10% MBG. Udah berapa tuh? Udah berapa tuh? 20, 30, 48. Kopdes berapa persen Kopdes? Alutsista dulu. Alutsista, ya. Hampir 200 triliun. Iya. 180-an sekian. Alutsista. Itu kayaknya lebih dari 100 deh. Belum. Ya ini udah sampai mungkin sekitar 45-an. Gaji pegawai dan lain sebagainya. Lalu untuk pembangunannya tinggal seberapa lagi? Untuk bisa mendorong produktivitas ekonomi masyarakat itu pasti semakin kecil. Artinya kita tidak akan bisa terlepas dari jebakan negara kelas menengah, tidak maju-maju kita. Tidak bisa menghasilkan Indonesia Emas 2045. Yang ada pengangguran tambah banyak. Ya, pengangguran sih akan mudah ditutup karena secara statistik kan definisinya 1 jam bekerja selama 1 minggu udah masuknya bekerja ya sudah. Pengangguran kita yang 4%. Kecuali orang yang sakit itu. Iya. Nah, kalau begitu artinya kita tahu tadi dijelaskan risiko-risiko kalau tren utang terus meningkat. Kalau gitu apa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan agar laju pertumbuhan utang ini tidak ada dalam kontrol pemerintah itu kan APBN. Jadi pastikan orang melihat bahwa pemerintah mengelola APBN-nya itu dengan sangat disiplin. Pastikan pemerintah memiliki prioritas yang rasional dalam setiap penentuan anggarannya. Yang benar-benar prioritas, yang benar-benar rasional, yang benar-benar bisa meningkatkan produktivitas, itu yang jadikan sasaran untuk anggaran. Jangan yang spekulatif. Jangan yang ini bagus nih kita biayain aja. Lakukan kajian teknokratis semuanya. Dan seharusnya pemerintah kan kayak semacam memicu aja ya. Maksudnya bukan stimulan aja ya, betul. Jadi nggak semua pertumbuhan ekonomi itu harus dari pemerintah. Iya. Jadi gimana ya? Mungkin ada sebagian orang yang menilai bahwa state capitalism itu penting gitu untuk meningkatkan pertumbuhan. Jadi kapitalisme yang
diinisiasi Kelola. oleh negara, terutama dalam bentuk usaha-usaha yang besar gitu ya. Oke. Ya mau cara itu bisa aja jadi, bisa aja jalan. Tapi bukan cara itunya yang memastikan tujuan itu akan berjalan. Bukan cara state capitalism-nya, bukan cara sosialismenya, bukan cara kapitalisme murninya, bukan. Tapi bagaimana itu tata kelolanya benar? Mau pakai jalur state capitalism ala China atau sedikit banyak Singapura, bisa. Mau kapitalisme murni ala Eropa Barat, bisa. Mau sinergi negara dengan swasta seperti Jepang dan Korea, bisa. Untuk jadi maju Tapi itu. adopsinya harus full, Tapi jangan semuanya itu setengah-setengah punya ya. benang merah dalam soal tata kelolanya. Bagaimana kebijakan itu berdasarkan kajian teknokratis, lalu kemudian transparan, responsibel, akuntabel, independen. Persoalannya Bang ya ini ya, repotnya kita melihat pengelolaan anggaran kita ini seolah-olah sampai sekarang masih dijadikan bancakan para pemburu rente. Ini yang bahayanya ya. Ya, itu isu lama ya, benar tuh. Arief Budiman tuh nulis tahun 80-an tuh. Oh iya. Negara otoriter birokratis rente. Ya emang itu. Sebagian orang kan ada teorinya, saya lupa siapa, tapi kemudian dikutip sama Fadlizon misalnya tentang bahwa korupsi itu adalah pelumas pembangunan. Korupsi itu adalah pelumas pembangunan. Ya mungkin benar-benar aja sebagai pelumas, iya. Karena kan dengan motif dia melakukan korupsi, dia menyelenggarakan proyek. Motif dia sebenarnya korupsi, tapi proyek kan tetap jalan. Akhirnya pembangunan terjadi di sana meskipun tidak optimal. Iya, benar. Ada teori seperti itu gitu loh. Cuman kan pas sebesar apa sih ininya toleransinya sampai kemana gitu. Karena gini Bang, aku ngambil satu contoh kecil ya. Di lingkungan tempat tinggalku di Skup RW itu ada istilahnya dana Pokmas dari wali kota ya. Kelompok masyarakat itu mencakup pengadaan fisik buat lingkungan. Tapi dananya dari wali kota. Di situ pagu anggarannya itu sudah dari wali kota tentukan. Itu ada misalnya salah satu contoh pengadaan papan catur 1 biji. Di pagu anggaran ditulis berapa? 680.000. Bayangin coba, papan catur 1 biji 680.000. Artinya memang motifnya untuk itu. Enak banget gitu loh mereka itu. Ngutak-ngatik kasih anggaran besar. Wah, nggak relevan kan, maksudnya nggak rasional. Sebaliknya di daerah-daerah yang tidak ada pembangunan segala macam, ya mungkin nggak ada korupsi. Karena apa yang mau dikorupsi kan, tidak ada proyeknya. Nah itu jadi gitu. Cuman ya oke lah kalau misalnya sulit untuk bisa membuat 0% korupsi ini terjadi. Tapi paling nggak tentuin dong thresholdnya. Dulu bapaknya Pak Prabowo, Pak Sumitro mengatakan di Indonesia ini 30% dipakai untuk korupsi. Sekarang? Nah itu dia, itu dulu. Persennya bertambah 40 tahun yang lalu Pak Sumitro bilang seperti itu. Sekarang bertambah kayaknya ya. Sebenarnya berapa persen gitu loh kalau kayak gitu. Nah itu problem lagi gitu loh. Makanya jadi tidak perlulah kita berpikir jalan untuk menuju kesejahteraan Indonesia itu melalui cara apa? State capitalism kah, melalui cara incorporated swasta negara kah, atau bagaimana? Itu semuanya bisa ditempuh. Yang penting integritasnya jalan, tata kelolanya bagus. Beda dengan bola. Beda dengan sepak bola. Sepak bola hampir sama juga, mau negara kerajaan, mau negara demokratis, mau negara apa, bisa aja jago kalau bakat. Bahkan bedanya di sepak bola, negara yang korupsi pun bisa jadi bagus. Kayak Brasil gitu. Negara Afrika korupsinya gede, tapi ya tetap aja dia jago. Itu lain cerita. Tapi kalau dalam soal ini korupsi menjadi problem. Iya, memang kayaknya usulan MUI hukuman mati koruptor perlu disambut ya. Mungkin. Susah juga. Dan bukan hukuman matinya. Saya kira bukan hukuman matinya. Mau hukuman apapun gitu loh. Kalau masih bisa ditawar, ya percuma. Atau malah dijadikan alat. Yang dikhawatirkan ya yang penting itu adalah penegakan hukumnya itu yang konsisten dan fair. Sapunya ini. Iya. Yang penting kan di sananya. Jadi kalau labelnya hukuman mati ditetapkan, ya orang belum tentu takut kok selama masih bisa ditawar. Atau dipakai buat menakut-nakutin, menghukum orang yang musuh lawan politik gitu. Maka kan lebih serem lagi. Jadi kalau mau ya sekarang, kalau mau dipercaya, yang pertama itu disiplin anggarannya itu benar-benar lah. Prioritaskan benar-benar program yang bisa memberikan dampak yang paling langsung, paling efektif terhadap penciptaan lapangan kerja, terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu kemudian baru setelah itu pikirkan upaya peningkatan pendapatan pajaknya. Bang, tapi ngomong-ngomong nih, terakhir nih. Emang ada programnya?
Ya itulah dipikirkan. Kan kalian sudah dijelasin, kalau misalnya tadi MBG, lalu kemudian Koperasi Desa Merah Putih sudah dijadikan program besar. Heeh. Teknisnya itu paling tidak, detailnya itu paling tidak dipikirkan bagaimana bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, produktivitas masyarakat lebih tinggi lagi. Dengan payung koperasi, dengan payung MBG, oke lah itu yang sudah ada, tapi pastikan ini benar-benar bisa merangsang produktivitas masyarakat lebih tinggi lagi. Nah, kalau sudah itu dijalankan, baru kita bicara bagaimana peningkatan pendapatan kita. Jangan dulu bicara majakin orang-orang, tapi bersihkan dulu penerimaan ini. Iya. Jangan ada yang bocor, jangan ada yang Iya. tercecer. Nah, Abang melihat di era Prabowo sudah ada belum arah untuk memperbaiki tata kelola anggaran ini? Ya, itu tadi problem emang justru di sana. Hmm. Bayangkan aja, undang-undang PFII terbit hanya dalam 18 hari. Lalu sebelumnya ada PTDSI, satu pintu untuk Ekspor. ekspor. Nggak ada pemberitahuan apa-apa, tahu-tahu Tiba-tiba ditetapkan jadi. begitu. Nah, dengan jarak perumusan yang sedemikian singkat, begitu tiba-tiba, kan sulit meyakinkan orang bahwa ini sudah melalui tahap kajian teknokratis yang mendalam. Hmm. Tiba-tiba kita terlibat dengan yang dengan Amerika ART. Ya. Tiba-tiba kita terlibat dengan itu. BOP. Kan nggak tahu tadinya. Seketika jadi gitu. Nah, ini kan membuat orang-orang yang biasa melakukan perencanaan bisnis jadi bingung ini harus bagaimana kita ke depan. Karena apa? Kalau soal potensi rugi, potensi untung, orang bisnis sudah bisa melakukan kajian manajemen risiko. Tapi kalau sudah ketidakpastian semacam ini, gimana mereka bisa mengatasinya? Dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan membeli informasi dari orang-orang dekat kekuasaan. Dari situlah kemudian fungsinya orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan menjadi relevan, menjadi komisaris, menjadi apa. Karena mereka itulah mungkin yang menjadi semacam manajemen resikonya ketika mengatasi ketidakpastian ini. Jadi bocoran, tapi kan tidak sehat yang seperti itu. Nah, ini yang harus dipikirkan, bagaimana tata kelola anggaran kita bagus, memberikan keyakinan bagi para pelaku usaha, membuat orang mau meningkatkan terus kapasitas produksinya, lalu anggaran juga diarahkan untuk mendorong itu. Nanti kita pikirkan penerimaan negaranya lebih baik, dan setelah itu bagaimana memastikan utang kita bisa direduksi terus. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, Bang Hardi. Siap. Yang terpenting adalah dari angka 10.000 triliun itu jangan hanya dilihat dari besar kecilnya uang, tapi lebih penting dari itu bagaimana utang tersebut digunakan, seberapa besar kemampuan negara membayarnya, dan seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Akhir tahun berapa kira-kira? Akhir tahun mungkin bisa 20.000 triliun. Nah, 11.000 lah. Karena utang bukan sekedar angka yang akan dilaporkan pemerintah di APBN kan, tapi ini semua akan mempengaruhi ruang fiskal pemerintah, belanja pemerintah, pajak, hingga generasi yang mendatang. Karena itu seperti sudah ditekankan oleh Bang Hardi bahwa pengelolaan utang ini harus benar-benar prudent, ya, harus transparan, akuntabel, harus bertanggung jawab, bersih dari kebocoran, agar bisa membawa manfaat yang maksimal bagi ekonomi yang berkualitas, bukan ekonomi yang senjang, hanya dinikmati segelintir Betul. Jadi elit. pertumbuhan tidak hanya sekedar di atas 5%, tapi bagaimana juga penganggurannya terkikis betul, lapangan kerjanya terbuka, sektor formalnya semakin banyak, semakin kuat, dan kemudian itu bisa memberikan pendapatan lebih besar bagi negara. Jadi hutang bisa menjadi modal untuk membawa negara ini menjadi negara maju, ya. Karena sudah ada beberapa contoh yang disebut tadi kan. Jangan sampai kita masuk kategori negara yang terpleset utang seperti Argentina. Kita contoh Argentina di bola aja lah, di luar itu. Jangan ya. Jangan. Oke, Bang Hardi, terima kasih banyak atas insight, analisis dan pandangan yang sangat bermanfaat buat pemirsa Kontan semua, dan ikuti terus episode Kontan Insights. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.